Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebuah rumah semi permanen di Langsa Timur, Kota Langsa, ludes terbakar saat siang bolong. Koperasi Merah Putih mulai dibentuk di sejumlah kampung di Kota Banda Aceh namun berbasis syariah. Sebuah inovasi berkebun kopi Arabica Gayo digalakkan dengan sistem tanam pagar yang bisa meningkatkan produksi kopi berlipat ganda. Dua anak buah kapal ABK nelayan asal Idiraya, Aceh Timur yang karam usai tertabrak kapal kargo Mediu Juli 2025 hingga saat ini belum ditemukan. Tim penyelamat masih mencari 2 ABK yang hilang. Kejadian itu berawal dari kapal nelayan Naas yang diduga bocor usai ditabrak kapal kargo perairan Selat Malaka pada 15 Juli 2025 lalu. 8 ABK berhasil diselamatkan, sementara 2 lagi masih dalam pencarian. Kapal kargo bernama Mike Chilka asal Hong Kong diduga masuk lintas perairan Indonesia hingga menabrak kapal nelayan Aceh Timur. Tim SAR kemudian berusaha menolong dan mengevakuasi mereka. 8 nelayan Aceh selamat, sedangkan 2 nelayan lagi masih dalam pencarian. Insiden maut itu terjadi sekitar 72 mil dari pantai Kota Lusmawe, Aceh. Saat kejadian, kapal nelayan asal Idiraya ditumpangi 10 ABK. Menimpa saudara kita di Idi Aceh Timur, mana kapal pegalaut ditabrak oleh kapal kapal dari Hong Kong yang merupakan kapal peti kemas. Ada 8 orang dari nelayan kita yang selamat dan 2 lagi masih hilang. Nah, dari pagi tadi kita konfirmasi ke panglima laut kita di sana bahwa yang 2 ini sampai sekarang belum ditemukan. Jadi kita berharap segera ada kabar baik supaya kedua saudara kita ini cepat ada kabar. Kita melihat nelayan kita ini mengikat boatnya ini di rumpon. Nah, di rumpon itu sehingga dia matikan lampu dong di rumpon kan. Nah, artinya ini rumpon ini kan memang berada di wilayah kita. Makanya ada kemungkinan kapal yang ini dia agak sedikit merembet ke daerah perairan kita. Karena ini berada di sekitar 72 mil di atas Lusmawe. Saat kejadian, kapal nelayan Aceh sedang menaruh rumpun ikan dalam suasana badai. Tanpa disadari, kapal kargo B menabrak kapal nelayan Aceh hingga hancur dan tenggelam. Lembaga Panglima Laut menuntut tanggung jawab pengelola kapal kargo Mark Chilka agar bertanggung jawab. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Tiga dari 8 nelayan kapal karam yang selamat hingga saat ini masih dirawat di RSUD Dr. Zubir Mahmud Aceh Timur. Dari 3 ABK yang dirawat, 2 diantaranya sudah pulih dan dibenarkan pulang. Seorang ABK bernama Wahyu Muhammad Iqbal masih menjalani perawatan. Ia mengalami patah kaki dan kondisinya membengkak. Insiden yang menimpa kapal motor nelayan asal Aceh Timur terjadi pada 15 Juli 2025. Kapal mereka tenggelam tengah malam usai ditabrak sebuah kapal kargo. KM Pugalaut tenggelam sekitar 72 mil dari pantai Kota Lusmawe, Aceh. Kapal kargo asal Hong Kong Maersk Chilka diduga masuk perairan Indonesia, kawasan Selat Malaka dan menabrak kapal nelayan Aceh Timur. Akibatnya, 2 nelayan hilang dan 8 orang berhasil diselamatkan. Kapal nelayan yang sebelumnya dikabarkan bocor lalu tenggelam ternyata ditabrak kapal kargo asal Hong Kong. Kronologi kejadian nelayan kita yang terjadi di Selat Malaka, titik 72 mil, menurut informasi dari
Muhammad Rizki sebagai tekong kapal, yang bahwasanya kapal kargo itu hanyut dari Selat Malaka itu kira-kira 72 mil mengenai kapal nelayan kita. Kedua nelayan yang belum ditemukan masih terus dicari oleh tim gabungan hingga pencarian dihentikan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur. Petani kopi mulai menerapkan metode baru menanam kopi. Metode baru berupa sistem tanam pagar diadopsi untuk meningkatkan hasil panen kopi gayo. Bibit kopi ditanami secara berbaris tanpa mengurangi luas lahan utama. Kiat ini bisa menambah jumlah tanaman kopi sehingga hasil panen juga bisa meningkat. Sistem tanam pagar kopi merupakan metode budidaya inovatif yang semakin populer di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Metode ini diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi Arabica Gayo. Selama beberapa tahun terakhir, cara ini terbukti mampu meningkatkan hasil panen. Kopi yang ditanam dengan metode pagar bisa terpapar cahaya matahari lebih maksimal, sehingga upaya tersebut mempercepat proses kematangan buah kopi. Bandingan antara kopi sistem tanam pagar dari sisi hasil adalah kita bahas dulu tentang populasi. Pada sistem konvensional, petani yang melakukan sejak dahulu itu adalah populasinya 1.500 sampai 2.000 populasi. Kalau dia mampu menghasilkan 1 kilo per pohon, maka dapat 1,5 ton. Namun permasalahan sekarang, rata-rata pendapatan petani kopi di Gayo itu adalah 750 kilo, berarti setengah kilo berarti per pohon, dikali 1.500 pohon. Di sistem tanam pagar, populasinya adalah 4.000 sampai 6.000. Nah, kita ini sekarang 4.000 nih. Kemarin di umur 4 tahun mampu menghasilkan 1,8 ton. Jadi karena populasinya lebih banyak, maka hasilnya juga lebih banyak karena tanamannya itu diatur sedemikian rupa agar cahaya matahari itu tetap dapat walaupun rapat. Metode tanam pagar terus disosialisasikan kepada petani kopi. Para petani diberi pelatihan-pelatihan sambil berbagi ilmu kepada petani kopi, termasuk petani perempuan dan milenial. Petani kopi yang menggunakan sistem ini bisa meningkatkan produksi hingga 20% setiap kali panen. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.